warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa hadani Allah wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari Ahad ini, Ahad ketiga setiap bulannya, pembahasan kita tentang ilmu Al-Quran yang kita bahas dari kitab Fannut Tartil karya Fadilatul Syekh Ahmad At-Tawil rahimahullahu ta'ala. Dan pagi ini kita masuk ke Al-Faslu Tsalits, fasal yang ketiga, yaitu tentang kaifa tahfadzul Qur'ana wa tujawwiduhu. Bagaimana Anda menghafal Al-Qur'an dan memperbaiki bacaan Anda. Wa fihi tamhidun wa khamsatu mabahith. Dan di fasal yang ketiga ini ada tamhid, yaitu pengantar 5 pembahasan. Adapun tentang pengantar yaitu tafawutu quduratin nasi fil hifdzi. Artinya kita harus paham dan tahu bahwa kemampuan dan kompetensi orang itu beda-beda dalam menghafal. Kemudian di mabhas atau subbahasan yang pertama adalah al-hifdzu bin nisbati lis-sighar. Ya, menghafal, dan ini kita bahas untuk anak-anak kecil terlebih dahulu. Artinya menghafal Al-Quran itu bagaimana jika diaplikasikan, diterapkan kepada anak-anak sighar yang kecil. Dan di sini nanti ada pembahasannya lagi. Kemudian nanti al-mabhatus tsani, pembahasan yang kedua, al-hifdzu bin nisbati lil kibar. Menghafal Al-Quran jika diterapkan, diaplikasikan kepada orang-orang yang kibar, yang dewasa ataupun yang sudah tua. Al-mabhatus tsalits nanti yaitu marhalatut tajwid atau ma'rifatul qawaid, marhalah tajwid dan memahami tentang kaidah-kaidah bacaan. Yang keempat, ta'ahudul hifdzi, cara menjaga hafalan. Dan yang kelima yaitu hajrul Quran, tentang menghajar atau mengisolir atau menjauhkan diri waliyadzubillah dari Al-Quran. Nah, kita sekarang masuk ke tamhid, yaitu pengantar dari fasal ketiga ini tentang tafawutu quduratin nasi fil hifdzi. Ya, perbedaan kemampuan manusia dalam menghafal. Dijelaskan oleh penulis, oleh Syekh penulis kitab Fannu At-Tartil, laisa li hifdzil Qur'ani sinnun muayyanatun. Pada dasarnya, ya, dalam menghafal Al-Quran itu tidak ada
ya ketetapan usia-usia tertentu. Artinya tidak ada dalil tertentu mulai menghafal Al-Quran usianya sekian, ya, itu tidak ada memang. Namun kalau kita lihat ya, fas-sahabatu hafizul Qur'ana kibaron. Kenyataannya memang para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka mulai pada menghafal Al-Quran ketika usia mereka sudah kibar. Sudah besar ya, sudah dewasa, bahkan ada yang sudah tua juga. Ya, karena sahabat ya, umumnya mayoritas mereka itu masuk Islam ketika sudah pada dewasa ya, sudah, bahkan ada yang sudah tua juga baru masuk Islam. Wa idza kana al-atfalu arsakha hifdhan wa asra'a istijabatan, ya. Tapi di sini kaidahnya adalah kita lihat dari 3 marhalah, dari 3 kelompok manusia. Ada atfal, yaitu anak-anak kecil. Ada syabab, marhalah anak-anak muda yang usia belasan tahun atau 20 sekian tahun ya, tidak sampai atau belum sampai 30, ini syabab. Dan ada kibar, yaitu yang barangkali di atas 30 atau 40 tahun ke atas. Nah di sini kata Syekh beda-beda ya dalam menghafal Al-Quran. Wa idza kana al-atfalu arsakha hifdhan wa asra'a istijabatan, kalau anak-anak memang lebih cepat menghafal dan lebih mudah untuk masuk, maka ketahuilah fa inna syababa aktharu isti'aban wa itqanan. Pada marhalah syabab, anak-anak muda yang belasan tahun atau 20 tahun sekian, ini lebih ya mudah untuk menguasai dan lebih bisa diitqankan, dimungkinkan, diperkuat hafalannya. Wa kibarus sin, dan adapun yang sudah tua, dalam arti yang sudah lebih dari 30 atau 40 tahun, ini biasanya aktsaru idrakan wa wa'yan, lebih mudah untuk memahami ya dan mengerti isi atau kandungan Al-Quran, terlebih kalau mereka mempelajari maknanya dan tafsirnya. Wa dzakiratul hifdzi ta'tamidu ala awamila fitriyatin. Dan harus kita pahami juga di sini bahwa dzakiratul hifdzi, bahwa memori hafalan yang ada pada setiap orang itu kembali kepada fitrah yang Allah ciptakan, yang di situ yastawi fihal jami', semuanya sama. Artinya setiap orang itu pada dasarnya bisa menghafal Al-Quran. Nah yang beda-beda apanya? Yaitu quwwatan wa du'afan wa tawassutan. Yang berbeda-beda itu ya kekuatan dan kelemahan mereka dalam menghafal. Ada yang kuat, ada yang tawassut, menengah, dan ada yang du'afan, lemah. Wa quduratun nas fi dzalika mukhtalifatun. Sehingga kompetensi atau kemampuan manusia inilah yang berbeda-beda itu dalam masalah kekuatan menghafalnya. Faminhum, maka di antara mereka ada yang bati'ul hifdzi, bati yaitu lambat atau lemot ya dalam menghafal. Tapi tetap intinya bisa menghafal, tapi dia butuh effort ya, butuh usaha lebih, pengulangan yang lebih banyak ya. Kemudian juga usaha yang lebih kuat. Wa minhum, dan di antara orang ada yang sari'ul hifdzi, cepat menghafalnya, Masya Allah. Barangkali 2-3 kali diulang sudah hafal, bahkan sudah kuat hafalannya. Dan tentu orang seperti ini jarang dan sedikit. Wa minhum man yumsikul hifdha wa minhum man yatafallatu minhu sari'an. Di antara orang ada yang ya setelah hafal dia kuat
memegang hafalannya, tidak mudah lupa. Tapi wa minhum man yatafallatu minhu sari'an, ya ada yang cepat hafal tapi cepat lupa juga. Ya, cepat hafal, cepat lupa. Nanti ada caranya biar cepat hafal, tidak mudah lupa. Memang yang paling mengenaskan, bukan mengenaskan ya, yang paling menyedihkan itu lambat hafal, cepat lupa. Waduh, ini ya, tapi jangan sedih. Tetap dia bisa menghafal ya, walaupun dengan usaha yang lebih. Kemudian disebutkan pula oleh Syekh, walakinna at-tajariba al-amaliyata athbatat anna al-hifdha bin nisbati lil atfal, akan tetapi eksperimen atau percobaan-percobaan dan penelitian membuktikan bahwa hafalan bin nisbati lil atfal, jika kita lihat ini dilakukan pada usia anak-anak, hafalan ini, maka qabla sinnil murahaqah, terkhusus sebelum usia mereka yakni murahaqah ya, belasan tahun atau remaja, ini mutayassirun atau muyassarun lahum aktsara min ghairihim, ini jauh lebih mudah ketimbang dari yang lainnya ya, dibandingkan dengan yang anak muda sekalipun yang usia belasan tahun ya, anak SMP, SMA ataupun mahasiswa ataupun yang setelahnya yang masih syabab. Yang anak-anak ini jauh lebih mudah menghafal dan lebih mudah untuk masuk ya. Sehingga disinilah ibarat para salaf disebutkan al-hifdzu fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Menghafal di waktu kecil seperti memahat pada sebuah batu ya. Jadi seperti membentuk satu pahatan, satu tulisan atau satu ya pola tertentu pada batu, ini susah hilangnya ya. Biasanya hafalan sejak kecil sampai sekarang masih hafal, Masya Allah. Barangkali di antara antum ikhwan akhwat ada yang dulu masih kecilnya masuk taman kanak-kanak umum ya, itu lagu Balonku Ada 5 sampai sekarang masih hafal. Masya Allah. Walaupun tidak pernah diapakan, diulang-ulang, tidak pernah murojaah antum kan, lagu Balonku Ada 5, rupa-rupa warnanya ya, meletus balon apa nggak tahu ya. Nah itu bukti bahwa al-hifdzu fis sighar kan naqshi 'alal hajar. Hafalan di waktu kecil ini seperti ibarat memahat ya pada batu. Para salaf juga mengatakan wal hifdzu fil kibar kan naqshi 'alal ma', dan menghafal di waktu tua seperti memahat di air. Air bagaimana memahatnya? Ya. Ya sudah. Susah intinya. Walaupun bisa insyaallah. In baqiya muta'ahidan, apalagi kalau si anak ini ya terus menjaga hafalannya ya sampai dewasa, mustamirran fi murajaatihi, dia lanjutkan murajaahnya terus ya, dari kecil sampai remaja sampai tua, itu jadi kuat sekali hafalannya, Masya Allah, dan susah lupanya. Wa illa do'a wa tafallata ya, karena kalau tidak demikian juga ya akan hilang. Apalagi Quran itu memang beda, hafalan Al-Quran berbeda dengan hafalan yang lain-lainnya. Lalu kata Syekh, wa sawfa atakallamu bihaulillahi ta'ala, dan saya kata Syekh akan bicarakan masalah ini bihaulillahi ta'ala, dengan izin Allah, an hifdzi sighari, awalan pertama tentang menghafal di waktu kecil, tsummal kibar, kemudian di waktu dewasa, di waktu besar ya, tua, fi mayali, berdasarkan beberapa pembahasan berikut. Al-mabhathul awal, pembahasan yang pertama yaitu hifdzul Qur'ani bin nisbati lis-sighar. Menghafal Al-Qur'an ya bagi anak kecil. Nah di sini kata beliau, al-hifdzu bin nisbati lis-sighar min 5 ila 9 sanawat. Min 5 ila 9 sanawat. Yang saya maksud usia anak di sini adalah dari
5 sampai 9 tahun. Dari 5 tahun sampai 9 tahun. Ini yang dimaksud usia atfal ya, usia sighar. Anak kecil itu segitu, karena kalau kurang dari 5 ya biasanya belum masuk ya, masih main, masih tidak jelas dia jelalatannya. Dan kalau lebih dari 9 yaitu sudah masuk murahaqah. Bahkan dari anak-anak perempuan sudah balik. Nah, jadi ini kata beliau kita tinjau dari usia 5 sampai 9 tahun. Tamhidun. Dan di sini ada pengantar dulu seperti biasa. Ansabu sinnin li hifdzil Qur'anil Karim. Waktu yang paling cocok, yang paling tepat dan sesuai untuk menghafal Al-Qur'anul Karim, maksudnya untuk anak-anak kecil, adalah huwallazi yabda'u minal khamisati ila tasi'ati, yaitu yang dimulai dari usia 5 sampai 9 tahun. Kenapa? Ini alasan-alasan yang banyak. Haitsu ya qallat as-sawarif, yaitu hal-hal atau masalah-masalah yang dihadapi oleh anak seusia itu belum ada ya, belum banyak atau bahkan belum ada ya. Mungkin masalahnya cuma satu, yaitu apa? Pengen main, udah itu aja. Pengen main bersama kawan-kawannya. Jadi ya, ini yang pertama ya, qallat as-sawarif, yaitu masalah-masalah yang memalingkan dia dari menghafal itu belum ada ya. Wasyawagil, atau kesibukan-kesibukan, apalagi ya, belum ada anak segitu. Beda sama orang tua atau beda sama anak sekolah yang sudah sekolah tinggi misalkan. Bahkan durus, daras-daras ya, pelajaran-pelajaran juga belum ada belajar apa. Anak usia segitu paling ya bermain, belajar ya menyusun kata atau menyusun sesuatu. Wasafa'ud dhihni. Dan yang berikutnya, alasan berikutnya itu pikiran masih jernih, masih bening ya, masih bersih, belum ada maksiat bahkan. Memang kemaksiatan ini menghalangi apa? Hafalan. Wa taqabbulun nasaih, dan mereka lebih mudah menerima nasihat. Ini umumnya anak ya, umumnya anak yang bangor nggak termasuk, karena hukumnya nadir, jarang. Anak usia segini sudah menolak nasihat, sudah bangkang dan bengkeng, itu belum ada barangkali. Umumnya dibilangin ya menerima. Wasuhulatu taujihi wal inqiyad, mudah untuk diarahkan dan dia bersifat nurut atau tunduk ya, terkhusus kepada ayah dan ibunya. Nah ini makanya dikatakan wahaimanatul abil kamilah ya, penguasaan ayah kepada anak usia segitu masih sempurna penguasaannya, mudah untuk diarahkan. Makanya ada ibarat al-madrasatul ula, ibu itu adalah sekolahan pertama, itu betul sekali ya. Sebelum masuk PAUD, masuk TK, masuk mana-mana, ibu lah yang menjadi sekolahan pertama yang di situ anak patuh dan tunduk kepada ibunya terutama. Wa ba'da hadhihi sin yaqillu man yatamakkanu min al-hifdz al-kamil lil Qur'an. Nah, biasanya umumnya setelah usia 9 tahun sudah mulai agak sulit. Dalam arti yaqil, mulai sedikit orang yang atau anak yang mampu menghafal Al-Quran secara sempurna, mulai makin sedikit. Kemudian dikatakan oleh penulis fakaifa yatimmu dzalik. Nah sekarang ya kita bahas bagaimana itu bisa dilakukan pada anak kecil ya usia 5 sampai 9 tahun.
Di sini ada fihi matlaban, dua subbahasan. Yang pertama, tariqatu hifdzil Quran, cara ya membuat anak ini hafal Al-Quran. Di sini ada disebutkan beberapa cara ya. Ada tiga cara secara umum. Dikatakan yumkinu istighlalu sinni sabi ala nahwi tali. Ya, sangat memungkinkan bagi kita ya, orang tua ataupun guru tahfidz Al-Quran untuk menggunakan usia anak yang tadi ya, antara kisaran 5 sampai 9 tahun ya, dengan cara membuat dia hafal. Tahapannya itu beberapa perkara berikut. Yang pertama yaitu ta'allumul qira'ati wal kitabati awwalan. Nah, pertama, ajarkan si anak ini belajar baca dan menulis dulu. Haris tungnya nanti ya, membaca dan menulis dulu, karena ini kaitannya sama nanti menghafalkan Al-Quran. Yata'allamu as-sabiyyul hija'a wal kitabata wal imla' wa husnin nutqi. Nah, jadi di sini maksudnya menulis dan membaca itu ya masuk ke dalam cakupannya. Pertama, belajar al-hija, yaitu huruf-huruf hijaiyah dan mengejaknya dengan baik dan benar. Huruf hijaiyah ya alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho. Terus kalau dikasih harokat, jadi gimana a, ba, ta saja, kalau itu fathah, kalau itu kasro, i, bi, ya, dan begitu seterusnya. Diajarkan itu. Kalau dhammah, kalau sukun. Wal kitabah, sekaligus diajarkan nulisnya juga. Jadi kalau alif itu lempeng, agak miring ya. Kalau ba kayak gimana, kan ada itu buku belajar nulis. Buku belajar menulis huruf-huruf hijaiyah untuk anak-anak. Biasanya disuruh menebalkan itu ya, aslinya titik-titik-titik, suruh niru ditebalkan. Walaupun ada titik-titiknya, suka melewat kemana-mana itu anak kecil itu. Suka, padahal tinggal ya, kita orang dewasa ya tinggal begini, tinggal begitu. Tapi bagi anak kecil, karena itu pertama dia pegang pensil, pertama dia menulis, maka ini harus benar dulu. Pertama ini harus diajarkan dengan benar. Kemudian husnun nutqi, pelafalan yang benar terhadap huruf-huruf. Ya, walaupun anak kecil biasanya masih pelo ya, terkhusus ketika huruf ro misalkan ya, atau bahkan huruf lam, l agak susah. Nggak apa-apa, yang penting diajarkan. Ya, dia paling sewot kalau sudah suruh bilang r begitu ya. Itu kayak OIM kelas 2 sekarang masih aja belum. Tapi ya terus ya, kita jangan bosan sampai dia bisa. Dan ini dari usia 5 sampai 6 tahun ini, fil ami as-sadis min umrihi. Jadi dari 5 sampai 6 cukup setahun diajarkan membaca dan menulis. Wassanatul wahidatu kafiyatun. 1 tahun ini cukup li ta'allumil hija, untuk belajar huruf-huruf hijaiyah, mengejanya, ma'al jiddi wal muthabarah, dengan sungguh-sungguh dan sabar, wal inayatil khas bis sabi, dan di marhalah ini harus betul bagi si anak. Jadi gurunya itu atau orang tuanya harus betul-betul ya ketika mengajarkan menulis dan membaca. Ya kalau Iqra barangkali Iqra 1, 2 ya, 3 begitu ya. Kemudian yang kedua, tahapan yang kedua tadi, yang pertama itu ya belajar membaca dan menulis. Yang kedua, al-hifdzu al-awwalu wa kaifiyatuhu. Nah, mulai diajarkan hifdz, menghafal. Ini ketika usia masuk usia 7 tahun jalan ya. Jadi 6 tahun
ke atas mulai diajarkan menghafal. Gimana caranya? Dikatakan yabda'u sabiyyu min awwali 'ammihi sabi'. Nah itu. Ini mulai 6 menginjak ke 7 ini mulai diajarkan menghafal, yahfadhu kulla yawmin suratan. Mulai dibuat dia menghafal satu hari satu surat, itu pun surat yang pendek. Min qisaris suwar. Surat-surat pendek. Biasanya kata Syekh min awakhiril mushaf, mulai dari akhir-akhir mushaf. Ya berarti mulai menghafal dari qul a'udzu birabbin nas, terus qul a'udzu birabbil falaq, terus qul huwallahu ahad, terus tabbat yada abi lahabin wa tabb, dan begitu dari belakang mulainya. Ingat, ala yadi qari'in wahidin la yataghayyar hafidhin mutqin, insyaallah. Dan yang mengajarkannya, membuat anak ini hafal adalah qari yang hafidh dan mutqin hafalannya. Justru ini untuk anak kecil, ya. Dan satu orang saja, wahidin la yataghayyar. Satu orang, jangan ganti-ganti gurunya. Karena ini tahap awal, jadi gurunya harus dikatakan di sini qari'in hafidhin mutqin. Mutqin, ya. Supaya benar. Karena kalau nanti gurunya asal-asalan saja, ya, yang penting ngajar begitu, ya nanti gimana gurunya saja salah, sementara dia mengajar anak kecil di awal yang justru ini penentu nanti setelahnya. Sehingga yusahhihu syekh litilmid al-qadra al-muradah hifdhuhu fil mushaf. Jadi syekh nanti bukan hanya membuat mentalkin anak ini hafal, tapi juga yusahhih, meluruskan, ya. Misalnya anak-anak tuh di gunnahnya kurang biasanya, terus nanti ada kalimat wajib kurang panjang. Nah di situ tuh syekh harus betul-betul membimbingnya. Akthar min marratin, tentu bukan hanya sekali tapi terus berulang-ulang, hatta yataqawwam lisanuhu, sampai lisannya betul-betul lurus dalam mengucapkan, wa yantiqul huruf, mengucapkan huruf-huruf nutqan sahihan, dengan pelafalan yang sahih. Thumma, ini masih yang kedua ya, thumma yutraku sabiyyu liyahfadha hadzal qadra jumlatan wa ayatan. Nah, kalau sudah sekiranya bisa ditinggal, dalam arti dia kan sudah bisa baca sudah tadi, maka si syekhnya itu, gurunya itu membiarkan, ya, menyuruh kamu menghafal satu lafaz sampai akhirnya satu ayat. Kalau satu ayat sudah bisa, baru ayat berikutnya. Nah, sudah bisa tuh ngapalin sendiri ya, satu ayat, terus satu ayat berikutnya. Nah, terus diulang ini dua ayat. Wa yadhummu ba'daha ila ba'd, cara menggabungkan ayat ke ayat berikutnya. Begitu terus dibimbing. Setelah itu thumma yukarrirul miqdar al-murad, ya, mengulangi, disuruh untuk mengulangi kadar hafalan ayat yang disuruh tadi oleh gurunya, terus diulangi kullahu, semuanya. Kurang lebih berapa minimal? Nahwa 10 marrat, minimal 10 kali. Bahkan ada tulisan salah satu Imam Masjid Nabawi, yaitu Syekh Profesor Dr. Abdul Muhsin bin Muhammad Al-Qasim. Beliau menulis satu buku saku kecil, ya, panduan menghafal untuk siapa saja, ya, untuk anak-anak cocok, untuk anak muda cocok, untuk orang tua juga cocok. Yaitu caranya adalah mengulangi minimal, kalau kata beliau, 20 kali. Itu salah satu caranya, diulang-ulang
minimal 20 kali. Nah di sini 10 cukup. Ya, intinya sampai betul-betul hafal. Mau berapa kali saja tidak ada dalilnya sebetulnya. Tapi mau 10, 20 ya lebih baik karena lebih banyak, ya. Dan hasilnya lebih kuat. Wa fil yaumit tali, di hari berikutnya, yahfadhuhu min jadid bila khata'in wahid. Nah yang kemarinnya itu disetorkan, ya, dan tidak boleh ada satu kesalahan sedikit pun. Begitu. Karena di hari yang baru itu akan ditambah lagi hafalan baru. Jadi yang kemarinnya harus sudah betul-betul hafal tanpa ada kesalahan. Berarti di sini dibutuhkan seorang guru yang sabar. Thumma yaqra'uhu ghaiban 'ala syekh. Yang dibaca secara gaib artinya tidak membaca mushaf kepada syekh, wala yaqbalu minhu syaikhu qata'an wahidan, dan syekh tidak boleh menerima satu kesalahan pun. Ya, ini hafalan yang kemarin. Jadi tidak boleh ditoleransi, ya, satu salah nggak apa-apa. Nah ini tidak boleh. Karena nanti kalau dibiarkan, ya nantinya salah terus hari-hari berikutnya. Wa ba'da qira'atihi liwajibil yaum yusahhihu 'ala syekh al-miqdar al-munasib al-murad hifdhuhu ghadan. Sudah murajaah hafalan yang kemarin dan tidak ada kesalahan. Nah, mengecek, mengoreksi hafalan yang bakal disetorkan besok, yaitu hari ini dia syekh itu koreksi dan meluruskan, mengecek hafalan yang mau disetorkan besok. Nah, kalau sudah benar nanti baru besok disetorkan. Nah, begitu seterusnya setiap hari. Iya. Wa ya'ti ghadan liyaqra'ahu wa yusahhihu ghairuhu wa hakadha. Begitu seterusnya. Iya. Wa ba'da qira'atil wajibil yaumi ghaiban wa tashihi wajibil ghadi nadharan yaqra'u ghaiban 'ala syekh ma sabaqa lahu. Ya, artinya kalau sudah hafal dibenerin oleh syekhnya, dibetulkan, diluruskan, nanti dibacakan secara gaib dengan hafalan tanpa melihat mushaf. Ya, hafalan yang telah lalunya. Kemudian ini masih di nomor 2, yaitu wakhtiyaru syaikhil mutkin arabiyyil lisan lahu ta'thirun kabirun fi itqanil hifzi wa husnil ada. Dan memilih guru yang mutkin, syekh yang mutkin, yang bagus, dia sendiri hafalannya bagus. Kemudian arabiyyul lisan, pelafalannya, lisannya itu Arabi. Jadi logatnya, ya, bahasanya itu ketika mengajarkan fasih, ya. Ini lahu ta'thirun kabir, ini sangat memiliki pengaruh yang besar. Jadi anak kecil kalau diajarkan oleh gurunya yang orang Arab, ya, ini Masya Allah hasilnya bagus sekali. Lahu ta'thirun kabirun fi itqanil hifdhi, ya, terutama dalam memutkinkan hafalan wa husnil ada, dan ketika nanti menyetorkan hafalannya ini jadi bagus. Jadi lisannya itu tidak seperti lisan-lisan, ya, orang ajam atau yang tidak terbiasa melafalkan huruf-huruf Al-Quran. Jadi kalau kita simpulkan kata penulis, ya, berarti la budda lit-talib kulla yawmin min thalathati asya. Si anak ini setiap hari harus melakukan 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Ini kesimpulannya, ya. Yang pertama, qira'atu wajibil yaumi ghaiban, yaitu membaca PR hafalan hari ini secara gaib.
Jadi hafalan yang kemarin tuh dibaca hari ini dengan ghaib, ya, dengan tanpa melihat mushaf. Ini yang pertama. Yang kedua, tilawatu wajibil ghadi wa tikraruhu nadharan. Dia membaca tapi dengan cara nazar, ya, melihat mushaf dengan benar untuk nanti disetorkan besok. Dan yang ketiga adalah qiraatul madhi alladhi sabaqa lahu hifdhuhu. Ya. Dia wajib membaca hafalan yang lalu. Yang lalu-lalu, yang sudah lama, yang sudah dihafal, itu dia wajib setorkan juga. Wa yaqra'u ba'dahu faqat. Ini tergantung, ya. Kalau Syekh meminta sebagiannya, sebagiannya. Kalau minta seluruhannya, itu ada waktunya secara khusus. Ini yang barangkali istilah di sebagian ma'had tahfidz Quran dengan istilah sabaq, sabqi, dan manzil. Jadi hafalan baru, hafalan kemarin barusan, ya, dan hafalan yang sudah lama. Itu disetorkan semua di satu hari itu. Ya, istilahnya beda-beda, ya. Ada ma'had Quran yang tadi istilahnya seperti itu, sabaq, sabqi, dan manzil. Ada yang hifdzul yaum, ada yang hifdzul ghadi, dan ada yang hifdzu al-madhi. Begitu. Seperti yang diistilahkan di kitab ini seperti itu. Jadi bacaan hari ini, ya, bacaan untuk besok, dan bacaan hafalan yang telah lalu. Jadi 3 hal itu wajib dilakukan oleh si anak kepada syekhnya, kepada gurunya. Dan yang ketiga, ini yang ketiga dari nomor 1 tadi, ya. Yang pertamanya itu kan, ya, belajar baca dan nulis, ya kan. Nomor 2, cara menghafal pertama kali. Nah, ini yang paling panjang tadi pembahasannya. Yang kesimpulannya tadi ada 3, ya. Nah, sekarang baru yang ketiga, yaitu miqdarul hifdzil yaumi, kadar hafalan harian. Ini kadarnya harus diperhatikan karena masih anak-anak, ini harus bertahap. Dikatakan di sini, yahfadzus sabiyyu fi badi'il amri miqdara satrin wahidin kulla yaum. Jadi pertama kali dia menghafal itu, suruhlah dia menghafal hanya 1 baris saja. 1 baris setiap hari. Nah, 1 baris sudah lancar, ini pertahankan selama sebulan. 1 barisnya insya Allah lancar nanti. Nah, masuk bulan berikutnya ditambah, wa ba'da syahrin yahfadhu satrain, ditambah suruh ngafal 2 baris. Wa yatadha'afu miqdarul hifdhi hakadha. Ya. Nanti diperkirakan, ya, di bulan yang ketiga itu dia sudah mampu menghafal 5 baris 1 harinya. Masya Allah. Dan ini dia sudah sampai ke juz 29. Karena yang tadi 1 baris 1 baris itu kan masih juz 30. Di bulan kedua juga masih juz 30 plus hampir masuk juz 29. Nah, mulai bulan ketiga yang ditambah 2 kali lipat. Jadi ditambahnya 2 kali lipat, ya, 1, kemudian di bulan kedua 2, nah di bulan ketiga itu 4 sampai 5 baris bahkan. Itu sudah masuk juz Tabarok, juz 29. Bahkan bisa ditambah lagi, yakni wasab'atu astur, 7 baris. 7 baris berarti setengah halaman, ya. Karena 1 halaman mushaf itu, ya ikhwan, kalau mushafnya mushaf Madinah itu 15 baris, ya. 15
baris itu. Jadi 7 sampai 8 baris itu berarti setengah halaman. Dan mushafnya juga jangan ganti-ganti. Kalaupun mau ganti, tetap cetakan yang itu, ya ganti baru maksudnya ya. Tapi tetap mushafnya yang itu, cetakannya. Jangan ganti-ganti mushaf Madinah, mushaf Indonesia, mushaf India, mushaf ya. Ya tetap sih tulisan Quran sih begitu. Tapi maksudnya nanti letaknya kadang berbeda, letak ayatnya berbeda, berhentinya di mana, tulisannya juga berbeda. Tulisannya tuh berbeda. Kalau yang mushaf Madinah itu ya, tulisan yang terbaru dari Syekh Utsman Toha. Itu tulisan tangan itu. Bukan tulisan komputer ya, tulisan tangan. Penulisnya, khattatnya adalah Utsman Toha. Nah itu suruh pegang itu anak satu mushaf itu saja sampai bodol ya, sampai memang rusak. Baru nanti ganti mushaf yang baru, tetap cetakannya itu. Tidak berubah. Tetap mushaf Madinah. Nah nanti baru di bulan yang ke-4, ke-5 itu satu halaman, satu hari 15 baris ya. Dan itu biasanya setelah selesai 3 juz belakang ya. Dan yang terbaik itu kata Syekh memang mulai dari belakang ya, dari An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Terus nanti paling terakhir adalah Al-Baqarah. Paling terakhir. Jadi dari belakang ya 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24 terus. Ya sampai ya juz 1. Begitu. Dan seperti inilah yang dipraktekkan di dan muhafizatnya program kita di sini bagi akhwat. Jadi 2 tahun hafal dengan terus dari belakang terus sampai ke depan. Dan itu juga yang diaplikasikan di Ma'had Tahfidz yang sangat masyhur dan besar ya di Wadi Mubarak. Dari belakang 30 surat Al-Baqarah. Begitu. Kenapa alasannya begitu? Karena di sebagian Ma'had ada yang beda memang. Dan jadi anak kalau sudah 5 juz di belakang pindah ke depan. Ada yang begitu memang ya. Tapi Allahu a'lam bishawab yang paling tepat itu barangkali dari belakang semua terus sampai ke depan. Paling terakhir Al-Baqarah. Ya memang yang paling pertama Al-Fatihah, tapi kan sudah hafal Al-Fatihah sih. Setiap sholat ya dibaca. Min asfala su'udan. Jadi dari bawah ke atas, ibarat naik tangga aja. Ya dari 30, 29 terus sampai 1. Hatta yantahiya ila awalil Quran, sampai nanti berakhir hafalannya itu di awal Al-Quran. Ya, haitsu innal bad'a bil mufassali ashal. Nah, alasannya ini karena memulai dengan surat-surat mufassal, surat-surat mufassal itu surat-surat yang ayat-ayatnya pendek-pendek. Ya, dan surat mufassal itu dimulai dari surat Qaf ke belakang. Dimulai dari surat Qaf adalah surat ke-50 ya dalam mushaf sampai surat An-Nas ke-114. Itu mudah kalau dimulai dari surat-surat yang pendek-pendek. Ya. Karena nanti di atas surat Qaf ya mulai surat Al-Hujurat, surat Al-Fath dan seterusnya, ya mulai nanti ayat-ayatnya panjang-panjang. Apalagi sudah masuk surat Al-Baqarah misalkan ya, ayatnya panjang-panjang. Bahkan ada satu ayat sendiri, satu halaman. Ada surat Al-Baqarah itu tentang apa itu? Ayat tentang utang, ya, ayat tentang hutang piutang. Itu satu halaman sendiri, satu ayat. Ya, Masya Allah.
Kemudian berikutnya kita ambil masih ada waktu ya, yaitu subbahasan yang kedua. Jadi subbahasan yang pertama itu 3 poin ya, yaitu tentang cara menghafal Quran di awal. 3 poin itu belajar baca tulis, kemudian bagaimana cara menghafalkan si anak pertama kali, kemudian yang ketiganya kadar hafalan hariannya, dimulai dari 1 baris sampai nanti pol-polannya itu 1 halaman bisa 1 hari, Masya Allah, 1 halaman 1 hari. Nah sekarang subbahasan yang kedua yaitu awamilu tusaidu ala hifdhi wa tathbitihi. Perkara-perkara yang mendukung atau memperkuat hafalan dan ya mengokohkannya. Jadi apa saja maksudnya perkara yang membuat hafalan si anak ini jadi kuat. Ini banyak ini, Masya Allah. Ini ada 9 kiat. 9 kiat ya, dan perkara yang membuat hafalan anak jadi kuat. Dan anak nggak bacakan semua penjelasannya karena ada penjelasan yang panjang-panjang ya. Jadi poin-poinnya saja. Yang pertama yaitu kitabatul muradi hifdhuhu. Ini anjuran tentunya ya, ini cara-cara, yaitu menulis ayat yang hendak dihafalkan. Jadi ternyata menulis ayat juga ini cara menguatkan hafalan. Menulis ayatnya. Jadi nggak apa-apa anak misalkan suruh tulis surat An-Nas, tulis, nyontek dulu mushaf, lihat, terus lama-lama dia bisa nulis sendiri tanpa melihat mushaf. Dan ingat ya tadi mushafnya harus an yahfadha talibu fi tab'atin muayyanah. Mushafnya harus 1 itu saja, 1 cetakan tertentu saja, mushafin khos, mushaf khusus bagi dia. Walaupun mau ganti mushaf tadi itu karena rusak mushafnya, karena sudah mungkin sobek-sobek, maka ganti yang baru seperti itu juga ya, dengan rasam yang sama. Ini sangat menguatkan hafalan ini. Yang kedua, kiat yang kedua, cara yang kedua adalah fahmul ma'na, memahamkan kepada anak maknanya. Jadi si anak suruh mendengarkan ayat ini artinya begini. Ini juga cara. Ya. Jadi fahmul ayat, memahami ayat, wa ma'rifatu asbabin nuzul, ini kalau perlu ya, kalau bisa memperkenalkan kepada si anak sebab nuzul ayat tersebut misalkan ya. Wal ahkami syar'iyyati fiha, dan hukum-hukum syar'inya yang terkandung dalam ayat. Kalau nanti untuk orang dewasa ya, wal qasas al-Qur'ani, ya, dijelaskan juga kisah-kisah Al-Qur'an. Ini binisbati lil kibar, untuk orang besar. Nah ini memperkuat. Yang ketiga, semuanya ada 9 ya. Yang ketiga yaitu ma'rifatut tasyabuh. Mulai diperkenalkan kepada si anak ini ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang mirip-mirip. Jadi yang mirip ya, yang sama aja banyak dalam Al-Quran. Seperti misalkan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Dan kalau ngetes jangan dari ayat itu, bingung nanti anak ya, lanjutinnya yang mana, karena itu ayat banyak begitu. Nah, itu dikenalkan kepada anak ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mirip-mirip ya. Ada di surat apa saja.
ada di ayat yang mana saja. Nah ini Masya Allah, ini ada ilmunya ternyata dan ada kitabnya. Dijelaskan oleh Syekh, wa hunaka kutubun. Jadi di sana ada kitab-kitab tentang masalah ini khusus, uniyat bidirasati tasyabuhi, yang dibahas memang di kitab tersebut mana saja ayat-ayat yang mirip. Ya. Ayat-ayat yang mirip dan sama baina alfadil Qur'an wal muwazanati bainahu. Nanti dia bisa membandingkan. Karena biasanya anak-anak itu suka ngaco ya kalau sudah mendapatkan ayat yang mirip atau yang sama, nanti nyambungnya kemana? Betul? Iya. Ya, Ana ngomong begini juga pengalaman dulu ya. Apalagi kalau pas ngapalinnya lagi ngantuk. Wah, itu dari surat apa nyambung ke surat apa ya. Subhanallah. Di juz amma saja ada ayat yang mirip, misalkan innal abrara lafi na'im. Ini kita lagi baca surat apa nih? Infitorkah atau surat Al-Mutaffifin? Nah, ada anak baca surat Al-Mutaffifin balik ke surat apa? Infitor. Ayat tadi mirip, innal abrara lafi na'im. Surat Al-Mutaffifin alal araiki ini contoh. Nah, kalau anak yang enggak perhatian, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim yaslaunaha yaumaddin. Balik lagi jadi ke surat apa? Infitor, enggak kelar-kelar. Bahkan ada satu surat yang enggak selesai-selesai. La a'budu ma ta'budun wala antum a'biduna ma a'bud wala ana a'budu ma abattum wala antum a'biduna ma a'bud wala ana abidu ma'abatum. Ini nggak selesai-selesai. Ini terjadi. Subhanallah. Terjadi sekalian banyak santri yang baru hafal-hafal belakang-belakang surat juz 30. Ya. Jadi lakum dinukum waliyadinnya nggak ketemu-temu. Ya. Tidak ketemu-temu. Karena la abudu ma ta'budun terus, la ana abudu ma abattum, dan seterusnya balik lagi. Nah, ini mutasyabihat, ada kitabnya, dipelajari di situ. Bihaitsu la yakhfa 'ala al-qari'i ma'rifatu. Nah, nanti kalau sudah belajar ini nih mutasyabihat, jadi hafalannya kuat, tidak ngamprak-ngamprak kemana-mana. Ngamprak. Yang ketiga, yaitu at-tafkiru fil hifdzi, selalu berpikir dalam hafalan. Apa nih maksudnya selalu berpikir dalam hafalan? Jadi ketika kegiatan apa saja itu jangan diam mulutnya, ya, sambil berpikir hafalan yang sudah dia hafal terus ya diucapkan. Bahkan biasanya dikatakan di sini imrarul mahfud ala dhihni indan naum. Ketika mau tidur itu paling Masya Allah itu paling ampuh untuk memperkuat hafalan. Karena gelombang otak di kita ketika mau tidur yang ada pada manusia itu bukan gelombang beta ya, ini dipelajari di ilmu yang lain ya, yaitu gelombang theta. Jadi di situ alam bawah sadar yang berpikir. Nah, kalau sudah hafalan masuk ke alam bawah sadar, sudah otomatis berarti sudah hafal dia. Ya. Lagi jalan, lagi masak, lagi nyuci piring, itu diganggu bagaimanapun tetap dia bisa melantunkan hafalannya. Ini sudah bagus berarti hafalannya. Inilah yang disebut dengan al-itqan, hafalan yang mutqin. Ya. Begitu. Lagi jalan ke sandung juga tetap hafal dia. Sama yang hafalannya enggak mutqin itu ya diganggu sedikit sudah bubar. Atau dia mendengar orang lain baca Quran juga dia terganggu sekali. Nah, ini berarti belum mutqin. Itu yang dimaksud at-tafkiru fil hifdz, selalu berpikir dalam hafalan.
Dan biasanya juga ketika bangun tidur, ini juga bagus untuk memperkuat hafalan. Jadi dia ingat-ingat itu ketika mau tidur, lagi ngantuk-ngantuk tuh, sampai bahkan kebawa ke mimpi ini, Masya Allah. Terbawa ke mimpi bahwasannya dia sedang setoran hafalan ke gurunya, Masya Allah. Mesti anak-anak yang pernah di Ma'had Tahfidz pernah mengalami ini. Coba aja tanya, ya. Tapi kadang di mimpi itu suka ngaco-ngaco, ya, suka ngawur. Tapi intinya, Masya Allah, senantiasa berpikir hafalan dalam kegiatan apapun. Wa qira'atuhu fi shalah, ini juga sangat membantu. Dia terus baca dalam salat-salat, la siyama an-nafilah, ketika salat-salat sunnah. Apalagi salat sunnahnya qiyamul lail, salat tahajud. Ini bagus untuk memperkuat hafalan. Apalagi berpikir dalam hafalan itu seperti at-tikrarud daimu lahu, selalu berusaha mengulang-ulang, terus cari kawan lain, wa qira'atuhu ala syakhsin akhar, ya, teman, sesama teman tahfidz misalkan, setor-setoran hafalan, dan begitu seterusnya, ya, diulang-ulang intinya. Yang kelima, betul, yang kelima adalah dhammu ajza'i surati ila ba'dihha. Ini cara yang kelima, yaitu menggabungkan bagian surat ke bagian yang lainnya. Jadi maksudnya dalam satu surat itu kan terdiri dari beberapa ayat, ya, maka dia harus mampu, ya, menggabungkan ayat yang sebelumnya dengan ayat yang setelahnya. Begitu terus, karena biasanya banyak yang macet, ya, kalau sudah terakhir macet biasanya. Itu banyak terjadi pada imam juga, betul? Ya, jadi nah ini robot, ya, menggabungkannya itu butuh latihan khusus. Habis ini tuh apa ya ayatnya? Gimana awalnya? Biasanya terjadi tuh kelupaan. Jangankan pada kita yang mungkin tidak terbiasa menghafal, imam misalkan, ya, nanti nih imam salat tarawih ini diuji hafalannya nanti. Dan biasanya kalau kelupaan, kesalahan ketika mengimami itu rasanya beda ketika lupa hafal setor biasa di luar sholat. Rasanya terpukul, ya, nggak akan lupa insya Allah nanti habis itu, ya, karena dia, aduh, ya Allah, ayatnya apa, udah gitu makmumnya nggak ada yang hafal lagi, makmumnya di belakangnya misalkan, ya, makanya makin ngamprak-ngamprak itu kalau dia nggak kuat hafalannya, dan pada akhirnya langsung ruku, betul? Dan biasanya pas ruku tuh ingat tuh, setan dasar, ya, Masya Allah. Jadi biasanya pas ruku tuh ingat, atau pas i'tidal, oh itu ayatnya itu tadi tuh, ya Allah. Nanti biasanya di rakaat kedua diulangi, dan anehnya biasanya di rakaat kedua ngedadak lupa lagi biasanya. Ya, itu tuh hafalannya, subhanallah, hafalan Quran itu luar biasa. Itu yang kelima. Jadi berusaha memperkuat bagaimana caranya menggabungkan antara ayat ke ayat berikutnya dalam satu surat. Apalagi tadi misalnya surat Ar-Rahman, itu fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban, semua nanti habis itu tuh yang mana iya, itu harus diperkuat itu, ya. Yang keenam, dan ini umum, ya, muraja'atu ma sabaqa hifdhuhu, jelas. Ini yang keenam ini senantiasa murajaah apa yang sudah dihafalkan. Kenapa? Karena umumnya para santri atau santriwati tahfidz Quran itu senangnya nambah. Senangnya itu nambah hafalan baru. Betul? Apa betul para santriwati? Itu senangnya itu. Jadi nambah saja.
Coba suruh ngulangi, ngeblank semua. Ya, seperti baru ngafalin lagi. Wala haula wala quwata illa billah. Harusnya cara yang benar itu apa yang sudah dihafal diulang terus saja begitu tadi ya, bahkan 10 sampai 20 kali. Terus. Itu baru benar. Ya. Karena banyak soalnya yang ya mohon maaf, misalkan yang di sini mendaftarkan diri menjadi guru tahfidz misalkan. Itu pada ngeper pada saat di tes hafalannya. Ngakunya banyak, udah berapa juz? Udah 20 juz, Masya Allah. 15 juz. Ternyata di tes 1 juz saja nggak jelas hafalannya. 1 juz itu pun juz 30, juz 29. Ya. Nah ini berarti dia tuh dulunya cara ngapalinnya begitu tuh langsung. Hafalan baru dihafalkan semua, rasanya sudah pede, oh saya punya hafalan banyak. Suruh diulang lagi, ya nggak bisa. Nah ini nggak bisa. La haula wala quwata illa billah. Yang ke-7 ya, yaitu al-hifdz tsani al-i'adah. Maksudnya adalah ya mengulangi secara keseluruhan hafalan dia yang sudah lama. I'adah. Ini kalau memang dia sudah hafal 30 juz misalkan, itu dia mulai menghafal semuanya. Mengulang hafalannya semuanya. 30 juz. Dan ini penjelasannya cukup panjang ya. Bisa diatur waktunya ya. Kalau yang sudah 30 juz ini berarti tanggung jawabnya makin berat, tanggung jawabnya makin besar, karena harusnya minimal dia 1 hari ya itu 10 juz mengulang hafalannya, supaya setiap 3 hari itu selesai 10, 10, 10 10, 10, 10 begitu. Kalau itu berat ya barangkali 1 hari 5 juz, sehingga setiap 1 pekan selesai 5 juz. Itu habis sholat 1 juz, berarti nanti 5 kali sholat 5 waktu 5 juz ya. Ini yang sudah pernah hafal 30 juz, supaya tidak bubar hafalannya. Jadi caranya begitu. Makanya tanggung jawabnya makin berat, sekali lagi tanggung jawabnya makin berat, karena bisa lupa itu kalau tidak dimurajaah. Yang ke-8 yaitu al-muraja'atul mustamirratu lil Qur'an. Murajaah yang mustamirrah, yang terus-menerus istiqomah terhadap Al-Qur'an yang sudah dihafal. Jadi berusaha istiqomah. Ya, mulai dari barangkali yang termudah, kata Syekh di sini, yang sudah hafal Quran sehari itu yang termudah ya 1 juz dulu, berarti nanti sebulan selesai. Tapi ini kelamaan bagi yang sudah hafal 30 juz, maka bisa ditambah sehari 2 juz, nanti berarti setengah bulan selesai. Terus ditambah lagi sehari 3 juz, gitu caranya, berarti nanti 10 hari selesai. Sampai tadi pada akhirnya ini biasanya sudah tahap guru-guru tahfidz ya, guru-guru tahfidz Quran yang bersanad itu perharinya mereka murojaah 10 juz, Masya Allah. Sehari ya 10 juz. Nah kita kadang ya nanti bulan Ramadan nih, Masya Allah, itu kita 1 bulan Ramadan khatam 1 kali saja sudah bangga sekali rasanya ya, Masya Allah ya, karena kesibukan, karena yang lain-lain.
Ya, intinya ya berusahalah untuk ya dekat dengan Al-Quran. Semakin kita banyak baca Quran, waktu kita makin berkah insyaallah. Nah, di sini Syekh juga mengatakan kalau mau murojaah itu sebaiknya pilih waktu yang tepat, waktu yang cocok, yang otak dan hati masih bersih, yaitu biasanya sebelum subuh atau setelah subuh. Ya, sebelum subuh atau setelah subuh itu bagus untuk mengulang-ulang hafalan. Dan yang terakhir keberapa? Kesembilan adalah, ini yang paling penting malah kata Syekh, yaitu al-amalu bima fil Qur'ani ahammu min hifdhihi, mengamalkan kandungan Al-Qur'an. Dan ini kata beliau ahammu, lebih penting. Ya, lebih penting dari semuanya sebelumnya. Karena tujuan Quran diturunkan untuk diapakan? Diamalkan. Bukan hanya untuk dibaca, dihafalkan, tapi intinya diamalkan. Rasulullah kan diturunkan kepada beliau Quran, beliau amalkan, tapi beliau juga bacaan Qurannya paling bagus. Beliau ajarkan tajwidnya kepada para sahabat radhiyallahu anhum. Ini yang paling penting, pengamalan ayat-ayat Al-Quran. Dan itulah yang Nabi ajarkan kepada para sahabat. Tiap 10 ayat hafal, amalkan, hafal, amalkan. Dikatakan ya, wa yajibu an yakuna al-hathu ala hadha fi manahij at-ta'lim. Ya, di kurikulum tahfidz hendaknya ini yang justru paling ditekankan. Itu bagaimana si santri atau santriwati menjadi ya hafidz atau hafizah yang rabbani, yang saleh dan salihah. Ya, sebagaimana Nabi mengajarkan para sahabat, dikatakan di sini, kama kana sahabatu la yatajawazuna al-ashra ayat. Para sahabat itu tidak diajarkan kecuali 10 ayat oleh Nabi SAW. Hatta yata'allamu halalaha wa haramaha, sampai mereka pada tahu hukumnya tentang halal haram yang ada di ayat tersebut, wal amala bima fiha, dan bagaimana mengamalkannya. Sehingga apa? Fata'allamu al-ilma wal amal ma'an. Mereka belajar ilmu secara teori dan amal bersamaan langsung. Karena banyak ya fenomena yang menyedihkan, santri-santriwati di ma'had tahfidz Quran tapi kelakuannya waduh ya sangat disayangkan, seolah-olah bukan santri ya, terutama ketika liburan. Jadi tidak masuk ya, tidak masuk ajaran Quran pada hatinya ya, karena dari otak diproses masuk kemana? Hati. Cuma sampai otak saja. Makanya pas liburan tuh kalau kata orang Cirebon kaulan. Tahu kaulan tidak? Ya. Wah, enggak, dia melampiaskan semua keinginan yang terpendam di pondoknya. Ya. Jadi maunya main, ya, maunya main gadget, maunya nggak mau bantu orang tua. Ya. Kan kalau disuruh bilangnya apa? Liburan. Pokoknya udah gitu. Kalau udah liburan udah libur semua udah. La haula wala quwata illa billah. Bahkan yang tadinya ke masjid itu rajin di pondok, ketika liburan jadi kendor, jadi malas-malasan. Bahkan di pondoknya dia itu syurtatul ibadah, dia itu polisi ibadah bahkan. Waktu di mananya? Di pondoknya. Ya, kisem ibadah. Tapi ketika pulang ya jadi dibangunin orang tuanya. Harusnya kan ngebangunin siapa? Orang tuanya, kan begitu ya. Nah, itu berarti ada yang tidak masuk di situ. Ya, karena inti dari Quran itu diamalkan. Kalau cuma dihafalkan begitu saja, ya tidak diamalkan, ini lama-lama hafalannya bisa hilang. Nah, dikatakan oleh Syekh di sini juga, kata beliau, amat disayangkan wa minal wabal, satu musibah alal insan an yukhalifa amaluhu ilmahu. Seseorang itu ilmunya menyelisihi amalannya.
atau dibalik, amalannya menyelisihi ilmunya. Ini kan nanti terancam firman Allah, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kalian mengucapkan sesuatu yang tidak kalian lakukan? Nantinya kabura maqtan, besar murka Allah, an taqulu ma la taf'alun, mengucapkan sesuatu yang kalian tidak amalkan. Fatajidu ba'duhum yahfadzul Quran, Anda dapatkan ada sebagian orang yang hafal Quran, walakinnahu yartakibul mukhalafati syar'iyyah, tapi dia melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat bahkan. Wal munkarati dhahira, kemungkaran yang jelas-jelas mungkar. Wal ummatu bihajatin ila Qur'anin yamshi bainan nas, sementara umat butuh Al-Qur'an yang berjalan ya di sekitar manusia. La ila ziyadati adadil masahif nuskhatan, bukan membutuhkan tambahan mushaf saja yang diam saja tidak bisa apa-apa. Iya. Dan diakhiri pembahasan ini dengan perkataan Al-Imam Al-Hasanul Basri, seorang tabi'i masyhur ya, dari kitab Mukhtasar Minal Mursyid Al-Wajiz. Kata Al-Imam Al-Hasanul Basri, qira'atul Qur'ani ala thalathati asnaf. Qurra'ul Quran, para pembaca Quran itu terbagi menjadi 3 golongan. Para pembaca di sini maksudnya para penghafal juga ya. Para pembaca atau penghafal Quran itu ada 3 golongan. Yang pertama, sinfun ittakhadhu bida'atan ya'kuluna bihi. Waliyadzubillah, ini yang paling jelek ya. Yaitu golongan para penghafal Quran, pembaca Quran yang menjadikan Quran sebagai bid'ah, sebagai barang dagangan yang dia mencari mata pencaharian makan dari situ. Ini paling jelek ya. Nggak boleh seperti itu. Yang kedua, wasinfun aqamu hurufahu wa dhayya'u hududahu. Yang kedua itu ya ini lebih mending dari yang pertama tapi masih jelek juga. Yaitu golongan yang mereka aqamu hurufahu, ketika belajar huruf-hurufnya, tajwidnya luar biasa, hebat, kuat, bacaannya mantap, bagus ya, tapi wa dhayya'u hududahu, melanggar batasan-batasan isi Al-Quran itu sendiri. Ya sekedar cuman qari saja, qari, tapi perbuatannya, kelakuannya, tingkah lakunya jauh dari Al-Quran. Dan ini ada ya, bahkan ada yang hafal Quran, kerjaannya tiap hari main musik, main gitar ya, main nyanyi. Sudah bisa dipastikan hafalan Qurannya bubar dan lemah. Dan yang ketiga ini yang benar. Kelompok yang ketiga ini yang benar, yaitu wasinfun amidu ila dawa'il Qur'ani fawada'uhu ala da'i qulubihim. Nah ini golongan yang berusaha ya menjadikan Al-Quran sebagai obat untuk penyakit hatinya atau penyakit dirinya ya. Jadi dia itu berusaha memperbaiki dirinya dengan Al-Quran, karena Quran itu memang penawar ya, dawa, syifa ya, terutama bagi hati ya, bagi hati. Maksudnya ini penyakit ma'nawi ya, bukan hati maksudnya penyakit lever, bukan ya, itu juga bisa ya, tapi intinya penyakit hati di sini yang ma'nawi, bisa menghilangkan syirik, bisa menghilangkan bid'ah, bisa menghilangkan hasad, bisa menyembuhkan bakhil, bisa menyembuhkan iri, dengki dan seterusnya. Itu Al-Quran. Ya, sampai sini dulu. Ikhwan akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan yang pertama yaitu hafalan yang diaplikasikan kepada anak-anak kecil. Dan nanti berikutnya baru al-hifdzu fil kibar, bin nisbati lil kibar,
hafalan jika dipraktekkan, diaplikasikan bagi orang-orang dewasa atau orang tua. Ini bagaimana?